Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta Al-Quran yang saya muliakan, dan semoga Allah memuliakan kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sebuah metode pembelajaran Al-Quran yang saya beri nama atau kami beri nama metode pembelajaran bahasa Al-Quran berbasis AI. Jadi metode ini khusus fokus pada struktur atau hal-hal yang terkait dengan bahasa Al-Quran. Nah, metode ini kami rangkum dari pengalaman kami belajar Al-Quran dengan memanfaatkan kemampuan AI atau Artificial Intelligence atau aplikasi kecerdasan buatan yang saya kira kita semua sudah pada umumnya sudah mungkin pernah mendengar atau bahkan sudah menggunakan AI di dalam kegiatan keseharian kita. Nah, perkenalkan, saya Muhammad Hasbi. Saya adalah akademisi di Universitas Hasanuddin, khususnya di program studi Sistem Informasi. Saya tidak memiliki latar belakang khusus tentang bahasa yang membangun bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Saya hanya seorang yang rindu memahami Al-Quran sebelum Allah memanggil kami kembali. Karena Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Sang Pencipta kepada kami. Tentu saja ini terkhusus kepada saudara-saudara yang beragama Islam. Karena keyakinan kami adalah Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Sang Pencipta. Nah, kegiatan keseharian saya di prodi atau di program studi Sistem Informasi, saya lebih banyak bergelut dalam bidang manajemen dan analisis data, baik data besar maupun data yang biasa, baik data yang disusun dalam struktur tabel maupun data yang tidak disusun dalam struktur tabel seperti Al-Quran ini. Nah, oleh karena itu kajian metode ini berbasis pada kajian yang menjadi salah satu kajian sistem informasi, yaitu Artificial Intelligence. Jadi di dalam pembelajaran ini kami harus menyampaikan bahwa mungkin istilah-istilah yang digunakan tidak sesuai dengan istilah yang banyak digunakan dalam bahasa Arab. Ini mungkin lebih banyak nanti diwarnai oleh istilah-istilah yang banyak digunakan dalam pembelajaran sistem informasi. Nah, pada kesempatan ini saya hanya ingin memberikan sedikit pengantar kenapa atau seperti apa metode pembelajaran bahasa Al-Quran berbasis AI ini. Mudah-mudahan dari pengantar ini para pembelajar Al-Quran bisa menjadi titik tolak belajar Al-Quran dengan menggunakan AI sebagai mitra.
Selanjutnya, saya ingin menjelaskan bagaimana para pembelajar bisa mengikuti metode pembelajaran bahasa Al-Quran berbasis AI ini. Nah, untuk itu, saudara-saudaraku pencinta Al-Quran yang saya muliakan dan semoga Allah memuliakan kita semua. Saya dengan tim sudah menyiapkan sebuah channel di YouTube namanya Hasbi Classrooms. Nah, di channel inilah akan kami bagikan topik-topik apa saja yang penting kita pahami di dalam pembelajaran bahasa Al-Quran, ya, dengan baik. Nah, sekilas channel ini. Ya, channel ini dibangun untuk mendedikasikan pengalaman saya, baik sebagai akademisi maupun sebagai praktisi di lapangan. Apa yang kami maksud dengan metode pembelajaran bahasa Al-Quran berbasis AI? Metode pembelajaran ini berjalan karena keterhubungan atau interaksi beberapa komponen. Yang pertama adalah komponen Al-Quran. Al-Quran ini bukan Al-Quran mushaf yang dijilid dalam bentuk kertas, tapi Al-Quran yang sudah online. Jadi Al-Quran yang di-upload ke internet oleh kita semua, oleh para ahli, sehingga bisa diakses oleh siapapun yang terhubung ke internet. Jadi sekali lagi bahwa Al-Quran yang ada di sini adalah Al-Quran yang ada di internet. Nah, ada komponen AI atau Artificial Intelligence atau biasa disebut aplikasi kecerdasan buatan. Nah, aplikasi kecerdasan buatan ini mampu membaca dan mengenali Al-Quran. Nah, Al-Quran kalau ditinjau dari bahasanya, maka kita akan melihat strukturnya, bahwa Al-Quran itu terdiri atas 114 surah, dan setiap surah dibangun oleh kumpulan ayat-ayat Al-Quran, dan setiap ayat dibangun oleh kalimat-kalimat atau frasa-frasa atau kata, dan setiap kata dibangun oleh akar kata. Yang saya maksud adalah setiap kata benda atau kata kerja dibangun oleh akar kata. Dan ada kata lagi yang tidak dibangun oleh akar kata yang disebut kata partikel. Nah, yang menarik adalah akar kata hanya dikenal di dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Arab. Di bahasa Indonesia, kita tidak mengenal akar kata itu. Saya tidak tahu apakah memang tidak ada, tapi saya belum pernah mempelajarinya seperti itu. Tapi yang menarik di dalam akar kata itu, seperti kita tahu bahwa Al-Quran, kalau kita lihat jumlah katanya menurut referensi itu lebih 70.000. Dan kalau dilihat dari jumlah ayatnya, lebih 6.600-an atau 6.600-an ayat. Padahal kalau dilihat akar kata yang membentuk kata kerja atau kata benda, itu hanya ada kurang lebih 2.000-an kata menurut referensi yang saya dapatkan dari AI. Jadi
kalau kita mengenali akar kata itu membentuk kata, kerja atau kata benda, maka kita hanya butuh memahami atau mengenali 2000-an kata. Nah, komponen berikutnya adalah komponen channel YouTube yang kami sebut Hasbi Classrooms. Nah, channel inilah yang akan memediasi para pembelajar untuk memahami apa yang kira-kira perlu dipahami di dalam Al-Quran. Di sini akan disimpan seperti apa akar kata itu, seperti apa kata itu, kata benda, kata kerja, seperti apa frasa itu, seperti apa kalimat-kalimat itu. Nah, selanjutnya komponen mentor atau narasumber. Siapa mentor atau narasumber ini? Nah, perlu kita ketahui bahwa mentor ini bukanlah pembelajar bahasa Arab yang intensif, tapi sungguh hanya belajar bahasa Arab dari Al-Quran melalui pendampingan AI. Ya, jadi apa yang dikemukakan oleh mentor nantinya itu adalah hasil, pada umumnya adalah hasil interaksi antara Al-Quran dan AI dengan mentor. Nah, oleh karena itu mungkin sama statusnya dengan saudara-saudara pembelajar yang lain nantinya ya. Nah, mentor inilah yang akan menyiapkan materi-materi yang nantinya akan diupload ke Hasbis Classroom. Nah, di sini ada pembelajar. Nah, pembelajar ini kalau mau belajar Al-Quran, maka harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, ketika Anda belajar Al-Quran, karena bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, maka mungkin pertama Anda tidak tahu artinya, apa artinya. Nah, menariknya Anda bisa cari tahu dari AI, apa artinya ini, itu, dan seterusnya. Kemudian mungkin Anda ingin meningkatkan pengetahuannya. Bagaimana bagaimana struktur bahasanya ini Al-Quran. Maka Anda mungkin perlu mengakses atau mencari informasi dari materi-materi yang ada di Hasbi Classrooms. Ya. Dan ketika Anda mengalami kesulitan di dalam memahami apa yang ada di channel Hasbi Classroom ini yang sedang Anda pelajari, Anda boleh bertanya kepada mentor atau narasumber melalui kolom chat dari masing-masing konten. Nah, kalau ada konten yang Anda harapkan ada di Hasbi Classroom untuk para pembelajar tapi belum Anda temukan, maka Anda boleh menyarankan untuk dibuatkan materi-materi yang Anda maksud. Nah, tentu saja pembelajar Al-Quran ini bertingkat-tingkat kemampuannya. Ada yang baru, sangat-sangat pemula. Nah, tentu pertanyaannya juga sesuai dengan tingkatannya. Nah, yang menarik adalah karena AI di sini atau aplikasi kecerdasan buatan ini bisa kapan saja Anda tanya dari banyak tingkat-tingkat pembelajaran yang Anda inginkan. Misalnya Anda ingin tahu artinya, Anda ingin tahu struktur bahasanya. Nah, di sana ada, tadi sudah disebutkan ada frasa. Apa itu frasa? Seperti apa kehadirannya dalam Al-Quran? Ketika kita membaca ayat, apakah ini ayat dibangun oleh frasa atau kalimat? Itu bisa kita tanya AI. Tapi bagaimana caranya bertanya di AI? Ini ada tips atau cara atau trik bertanya kepada AI. Nah, oleh karena itu,
narasumber juga atau mentor juga menyediakan tips-tips atau trik cara menanyakan apa yang kita ingin tahu dari AI terkait dengan bahasa Al-Quran di channel Hasbi Classroom. Jadi, saudara-saudara pembelajar, mungkin pada awalnya Anda berharap pada mentor atau narasumber, tapi seiring berjalannya kemajuan pembelajaran Anda, semakin banyak ingin Anda tahu, maka mengandalkan mentor atau narasumber mungkin akan memperlambat proses pembelajaran Anda. Nah, untuk Anda pada level tingkat menengah atau tingkat tinggi dalam mempelajari Al-Quran, maka Anda juga bisa berdiskusi dengan AI. Tapi karena Anda sudah punya perspektif khusus tentang Al-Quran, maka boleh jadi AI tidak memberikan jawaban yang sesuai dengan harapan Anda. Nah, untuk itu, kalau Anda berada pada level pembelajaran di atas pemula, maka Anda sebaiknya juga mencari mentor yang memang ahli dalam bidang yang Anda inginkan. Nah, bagi Anda yang masih pemula, perkaya dulu pemahaman bahasa Al-Quran Anda melalui AI. Itulah kenapa kami menyebut metode ini adalah metode pembelajaran bahasa Al-Quran berbasis AI. Karena ini memang didedikasikan khusus untuk para pemula. Meskipun begitu, para pembelajar kelas menengah dan atas itu tetap bisa membuat atau melakukan pembelajaran dengan melalui diskusi melalui AI lewat tips and trick yang sudah kami siapkan di Hasbi Classroom. Jadi keistimewaan dari AI ini pada akhirnya para pembelajar tadinya berharap sama mentor, tapi akhirnya mungkin 99% keingintahuan Anda lebih banyak berinteraksi dengan AI nantinya. Meskipun demikian, Anda tetap bisa memberikan atau berdiskusi dengan mentor lewat kolom chat dari masing-masing konten. Beberapa ayat-ayat rujukan sebagai dasar dalam pembelajaran bahasa Al-Quran berbasis AI ini. Pertama, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Surah Al-Baqarah 121. Ayat yang kedua, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh berkah, agar mereka mendalami ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal mendapat pelajaran. Surah Shad 39. Ayat yang ketiga, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Potongan surah Al-Mujadilah 58 ayat 11. Apa yang kita akan bahas di dalam metode pembelajaran bahasa Al-Quran berbasis AI ini? Nah, saya menyebutnya pengenalan bahasa Al-Quran. Kenapa pengenalan? Karena memang ini didedikasikan untuk para pembelajar pemula. Tapi tidak berarti pembelajar tingkat lanjut tidak bisa mengikuti ini. Nanti juga ada
materi-materi yang kita akan atau kami akan sampaikan bagi pembelajar lanjut. Nah, baik. Seperti kita tahu bahwa Al-Quran tersusun atas 114 surah. Nah, setiap surah tersusun atas ayat-ayat Al-Quran. Ada surah yang ayatnya panjang, ada yang pendek. Panjang artinya banyak ayatnya. Dan juga surahnya panjang, memang ayat-ayat itu juga panjang. Dan ada yang pendek. Setahu saya ada ayat yang hanya 3. Ada surah yang hanya 3 ayat. Dan ada surah yang ayatnya 283 kalau tidak salah. 80. Ya, 280-an ayat, 286 ya, surah Al-Baqarah kalau tidak salah. Nah, ayat-ayat itu dibangun oleh kalimat. Boleh jadi dibangun oleh frasa. Boleh jadi dibangun oleh kata. Nah, oleh karena itu apa yang dimaksud dengan kalimat? Apa yang dimaksud dengan frasa di dalam ayat? Dan apa yang dimaksud dengan kata? Nah, ayat Al-Quran atau surah Al-Quran yang dibangun oleh ayat Al-Quran yang dibangun oleh satu kata itu kita temukan di beberapa surah. Misalnya yang paling sering kita baca mungkin adalah surah Al-Baqarah ayat 1. Itu hanya satu kata ayatnya. Nah, apa itu? Al-Baqarah surah ayat 1, Alif Lam Mim. Nah, itu cuma satu kata. Nah, kita tidak akan bahas khusus itu karena kajiannya sangat advance ya. Tapi yang menarik adalah bahwa kata dalam Al-Quran itu ada 3 jenis. Ada kata kerja, ada kata benda, ada kata partikel. Nah, kata kerja dan kata benda dibangun oleh akar kata. Nah, akar kata inilah yang jumlahnya tidak banyak tapi membangun semua kata dalam Al-Quran. Nah, semua materi-materi ini yang kita akan bahas secara rinci menurut pemahaman kami, pengalaman kami dalam mempelajari bahasa Al-Quran. Dan kita akan bagi ke channel Hasbi Classroom. Jadi materi-materi atau konten-konten terkait pembelajaran bahasa Al-Quran ini silakan nanti Anda mengakses ke Hasbi Classroom. Kesimpulannya adalah bahwa Al-Quran menggunakan struktur bahasa yang sangat lengkap, mulai dari akar kata, frasa, kalimat, membentuk ayat-ayat Al-Quran. AI sebagai sebuah aplikasi kecerdasan buatan dapat menjadi mitra belajar kapan saja dan di mana saja selama Anda punya akses internet. Hasbi Classrooms adalah channel yang dedikasikan untuk Anda yang ingin belajar Al-Quran dengan metode ini. Penutup dan ucapan terima kasih kami kepada Anda yang telah mengikuti topik ini. Semoga pengantar pembelajaran bahasa Al-Quran berbasis AI ini menuntun Anda untuk mengikuti topik-topik lainnya pada channel ini. Terima kasih juga atas perhatian dan kesempatannya mengikuti channel ini. Jangan lupa bagikan kepada siapa saja, khususnya kepada saudara-saudara Muslim. Semoga melalui channel ini mereka terbantu untuk mempelajari kitab suci Al-Quran. Semoga apa yang telah kita lakukan dalam pembelajaran ini menjadi salah satu bagian dari ibadah kita. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.